Jadi dupa atau menyang itu bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya kan bukhur. Ya, bukhur. Jadi bukhur itu sunnah. Tergantung niatnya. Kalau niat kita untuk memanggil bangsa jin, maka di situ syirik. Ya gini Gus, alhamdulillah ya. Seandainya Mbah Gadung dulu nggak ketemu Gus, ya kita nggak pernah apa itu berbenturan ya. Saya kira Mbah Gadung nggak bisa pakai seragam seperti ini ya. Alhamdulillah, semua itu pasti ada hikmahnya. Jujur, dulu Mbah Gadung memang pernah belajar tentang ilmu hitam, ilmu hitam. Tapi Mbah Gadung nggak melakukan tenung atau santet, enggak. Ya ceritanya nggak usah terlalu kita ceritakan terlalu dalam ya, takut Mbah Gadung nanti dibully sama teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah kenal atau ketemu Gus Nur, waktu itu jujur Mbah Gadung itu dikalahkan sama Gus Nur ya Gus ya. Terus monggo Gus, Gus ceritakan kronologi kenal Mbah Gadung. Kronologi kenal Mbah Gadung. Kronologinya ngepret ya sahabat-sahabat, dikepret Mbah Gadung, kita kepret. Dan di situ saya kaget waktu itu tarung sama Mbah Gadung di Gubuk. Terus alhamdulillah sampai sekarang, singkat ceritanya sampai sekarang masih hubungan baik. Sering kesini juga, sering ngobrol-ngobrol di Padepokan walaupun tidak pernah bikin konten. Yang artinya kita semua harus bisa silaturahim, saling memaafkan. Karena tidak lepas dari khilaf, salah, maupun di benak pikiran, ucapan, ataupun perasaan. Sudah tentu namanya manusiawi itu ada sedikit tergelincirnya, keplesetnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hubungan baik. Seperti itu. Nah, ini hari ini itu saya mengundang semua yang pernah syuting bareng ataupun yang pernah duel bareng sama saya. Ini saya undang semua, termasuk Pak Widodo. Nah, Pak Widodo ada di sana lagi smoking. Pak Widodo. Nah, ini Pak Widodo. Nah, ini Pak Widodo nih. Kalau Pak Widodo sudah banyak yang kenal kalau Pak Widodo. Kalau Mbah Gadung jarang karena manggone nang gunungnya. Nah ini Pak Widodo yang sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif untuk memberikan pagelaran buat kita semua, yaitu seni budaya ya, seni budaya. Selain bisa menjalankan wayang kulit juga punya kreativitas mengukir ya. Mengukir bukan cuma mengukir masalah ya, tapi mengukir sejarah kreasi. Masalah ribet jadi baik. Nah, Gini Gus, tadi sebelum kita ngobrol tadi waktu itu masih ada tamu ya, tamu untuk berobat tadi ya. Gus menceritakan tentang misi Gus itu tentang budaya. Ya, tadi saya sempat mendengarkan, wah suka banget. Gus mau mengangkat tentang budaya Jawa atau pewayangan. Monggo dipun ceritakan. Maksudnya pertanyaannya gimana ini pertanyaannya? Ya, Gus tadi kan sekarang budaya kita hampir punah, bahkan beberapa persen sudah punah dikarenakan anak-anak milenial sudah tidak mengenal ya tentang pewayangan, sejarah pewayangan, adanya dulu pewayangan sampai tentang agama. Nah, nanti akan saya jawab begini. Sebelum saya jawab itu nanti biar Pak Widodo dulu yang memberikan ulasan. Karena Pak Widodo lebih utama di dunia kesenian, lebih fokus ke situ. Jadi biar Pak Widodo yang menjelaskan kenapa saya waktu itu membuat pagelaran wayang di Padepokan, dan Pak Widodo sudah banyak tahu tentang saya juga, visi misi saya tentang budaya itu untuk apa, karena itu nanti kita gelar insya Allah kalau tidak ada halangan 2 tahun sekali. Dan jadi ada seling-selingnya, tahun pertama itu wayang, tahun kedua pengajian, tahun ketiga wayang, tahun keempat pengajian, seperti itu diseling-seling, wayang pengajian seperti itu.
Monggo Pak Widodo. Nah, Nanti Mbak Gadung ya. Kula saya ini tertarik dengan Gus Nur. Dari YouTube ini kok gini. Justru di dalam YouTube itu kan cuman itu aja konten. Dan tidak satu sama sekali pun yang menyangkut tentang budaya. Nah, gitu. Akhirnya saya menjebak dia. Tidak menjebak dia, saya tantang, saya mengaku seorang dukun dan sampai berapa bulan baru ditanggapi. Saya ada ketemuan di sana di sini, wah bolak-balik gagal. Dalam itu pas mau corona kalau nggak salah habis Suro Pak, bulan Suro. Jadi sudah setahun lebih. Iya, sudah bulan Suro itu tantangan itu ditanggapi. Lalu saya berbuat ini. Cuman itu tujuan saya itu untuk bertemu dengan Gus Nur, mengadu ilmu itu sebenarnya cuman saya ingin memasukkan budaya saya ke padepokannya Gus Nur Sadrun. Dan padepokan itu harus terikat dengan kebudayaan. Kalau padepokan, kalau pondok pesantren kan harus mendengar dengan pengajian. Jadi kalau padepokan itu kan menyeluruh. Ya, Jadi seluruh agama ataupun apa itu padepokan itu wadah di dalamnya saya anggap wadah. Ya. Jadi saya berani menantang beliaunya ini karena dia punya padepokan, karena ini wadah. Bahkan saya agama saya Hindu atau apa, yang penting saya berusaha untuk memasukkan itu ke wadah di sini. Akhirnya gitu dodo sampai dia itu percaya, bukannya percaya, enggak, saya nggak tahu beliaunya juga ada di sini. Ternyata ditanggapi. Dia mengundang saya untuk mengenal wayang kulit yang sudah dilaksanakan itu. Saya juga sangat berterima kasih banget karena padepokan yang tadinya di Demak sekarang di Boyong ke sini. Semakin dekat sama. Saya tuh menantang dia itu waktu dia masih di Demak. Saya tahu alamatnya di sini kok belum ada katanya. Untung ya sudah ditanggapi sama Gus Nur dan saya bisa memasukkan budaya itu ke sini dan saya sekarang ya jadi teman lah, jadi kemarin itu di konten YouTube itu musuh itu memang saya setting saya sebenarnya saya settingan itu dan dilihat saja settingan itu dalam settingan itu ada apanya. Settingan itu bukannya settingan kalau ketemu itu mungkin. Lihatlah di dalam settingan itu ada enek sing tenang, apa enek sing ora, apa muncul mana aku sapu, apa muncul doli, bukan kamu saya enggak. Walaupun itu settingan saya, tapi dalam settingan itu maknanya ya tetap ada pembelajaran. Banyak banget. Jadi makanya saya kalau sering-sering kesini karena ini kan wadah untuk semua kalangan masyarakat gitu. Dan mengenai masalah seni budaya, kenapa saya kok ini terkesan ingin menguri-nguri budaya? Itu bukan ingin ya, sebetulnya salah satu harapan saya. Dan saya mulai dari pembukaan padepokan di Ngawi sini, karena dulunya kan padepokannya di Demak. Nah, pertama kali saya buka di Ngawi ini, yang di Demak sudah saya tutup permanen, yang artinya saya dimulai dari seni budaya. Kenapa? Karena seni budaya itu fleksibel, lentur, atau bisa dikatakan bisa menerima dari semua kalangan, dimensi. Dan di situ saya lakukan itu semata-mata yang pertama, niat saya ingin mengenalkan kepada santri-santri ataupun alumni saya yang di era zaman digital, milenial, yang tentunya kita sudah melihat bahwa di zaman ini, zaman milenial, sangat-sangat minim sekali untuk wawasannya mengarah ke seni budaya. Yang artinya pikiran-pikiran orang-orang sekarang itu, anak-anak muda sekarang, santri-santri saya terutama, itu lebih ke digital. Nah,
tidak mengenal tentang seni budaya, wayang itu seperti apa, reog itu seperti apa, jaran kepang itu seperti apa. Kalau mengatakan itu syirik, itu musyrik dan lain-lainnya, itu lain cerita, lain konteks. Syiriknya di mana, musyriknya di mana. Nah, itu harus dibahas secara intelektual. Karena tujuan kita hanyalah untuk pagelaran ataupun seniman. Nah, tidak bisa kalau kita anggap begini begitu, tidak bisa. Kalau kita tidak tahu isi dalamnya, wajar kita bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu isi dalamnya, pasti kita, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, tujuan saya adalah ingin melestarikan kembali seni budaya yang karena saya masih keturunan darah Jawa alias Jawi. Tentunya saya tidak ingin meninggalkan seni budaya saya. Seni budaya saya, masa saya hobi dengan seni budaya Eropa, rock and roll, ya nggak masuk lah, nggak masuk. Kita orang Jawa. Jawa kaya akan budaya. Nah, Jawa kaya akan budaya dan di situ kita harus melestarikannya. Ya. Nah, maka dari itu saya mengundang Pak Widodo yang dulunya itu mungkin berseteru dengan saya seperti dengan juga Mbak Gadung. Nah, kita bisa menjadi kekeluargaan di sini. Yang dulunya dukun sekarang menjadi mantan dukun, yang insya Allah tidak mantan dukun, insya Allah akan menjadi muslim sejati. Dan di situ marilah kita semua untuk mengenalkan seni budaya, karena seni budaya adalah pagar atau cagar alam Jawa, terutama ya alam Jawa. Jawa bisa dihiasi dengan seni budaya, terutama wayang, ketoprak dan lain-lainnya, itu akan menjadikan warna yang indah. Nah, seperti halnya pelangi. Pelangi itu warna ada hijau, merah, kuning, biru dan lain-lainnya. Pelangi itu warnanya macam-macam, akan tetapi mau menjadi satu, ya kan? Mau menjadi satu, tidak berpecah-pecah. Mas, seandainya warna pelangi itu merahnya ada di barat, hijaunya ada di timur, terus birunya ada di selatan, kuningnya ada di utara, apakah itu bisa menjadikan keindahan? Tidak. Akan menjadi keanehan kalau seperti itu, kan? Itu aneh. Kalau yang namanya pelangi itu pasti menjadi satu wadah, berbaur menjadi satu. Karena itu akan menampakkan keindahan. Maka dari itu perbedaan warna itu adalah sesuatu keindahan. Nah, maka dari itu saya selalu mengajak santri-santri saya, alumni-alumni saya, mari kita mengenal seni budaya. Jangan sampai kita fanatik ke agama ini, agama itu, aliran ini, aliran itu. Kalau kita bisa fleksibel, kita bisa menerima kalangan dimensi apapun, insya Allah persatuan dan kesatuan konstitusi ataupun negara ataupun bangsa ini akan utuh dan akan kuat. Tidak bisa dipatahkan dengan bangsa asing ataupun ideologi-ideologi asing seperti itu. Kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena sekarang kita hidup di dunia ini adalah negara Pancasila, dan Pancasila ini adalah wadah utama yang bisa menyatukan berbagai agama, berbagai ras, suku, budaya maupun bahasa, warna kulit, warna pakaian kita, warna rambut kita. Yang artinya jangan sampai kita satu Pancasila tapi kita malah pecah belah, jangan sampai. Apalagi mudah mengafir-ngafirkan, apalagi menyesat-mesatkan. Kalau kafir ataupun sesat, konteks kafir, misalkan kita muslim mengatakan orang yang beragama non muslim, pasti sudah tentu kita selalu mengatakan kafir, karena konteksnya mereka adalah non muslim, di luar dari agama kita. Nah, begitu pula sebaliknya, mereka juga menganggap kita kafir. Kenapa? Karena kita di luar agama mereka. Nah, kalau kita saling mengafir-ngafirkannya, tidak akan ada habisnya. Kita akan gontok-gontokan, perang atau perpecah belahan, itu akan terjadi. Nah, bagaimana kita bisa bersatu? Maka contohlah di Palestina yang sekarang ini sedang berseteru dengan Israel. Palestina itu terutama Masjidil Al-Aqsa itu adalah paku atau pusat jantung dunia, yang artinya di situ dilindungi oleh 3 agama. Ya, Palestina saja bisa berdamai 3 agama ini. Masa Indonesia tidak bisa? Nah,
Kalau kita cinta dengan Palestina, seenggaknya kita bisa mencontoh Palestina, kan seperti itu. Nah, mari kita terapkan Pancasila ini sebaik-baik mungkin, sebenar-benar mungkin. Jangan sampai kita mudah terpecah belah. Kita orang Jawa, kita orang Indonesia, kita harus mengerti suku budaya kita. Jangan sampai saling menjelek-jelekan budaya, jangan saling menjelek-jelekan bahasa, jangan saling menjelek-jelekan suku, apalagi organisasi. Organisasi itu terbentuk karena sistem. Nah, sistem itu diolah oleh manusia yang memiliki kepentingan pribadi. Masa kita mau ikut-ikutan dengan sistem tersebut? Kita tidak punya kepentingan. Kalau kita mau dikendalikan oleh sistem, kita mau ikut-ikutan di dalam sistem tersebut, yang artinya kita dikendalikan oleh seseorang. Berarti kita adalah pelayan. Nah, kalau kita bangsa yang kuat, negara yang kuat, tentunya kita akan bersatu padu. Seperti itu. Itulah tujuan utama saya. Kenapa saya katakan saya memberikan nama Padepokan bukan pesantren, karena walaupun keluarga saya semuanya punya pesantren. Kenapa saya tidak mendirikan pesantren? Kenapa saya malah mendirikan Padepokan? Karena saya merasa diri, saya mawas diri bahwa saya bukan orang alim, saya bukan ustadz, saya bukan orang pinter, saya bukan pendai, dan saya bukan orang-orang kiai ataupun apalah. Saya hanya sebatas seniman yang bisa berkreasi, memberikan konten kreator ataupun memberikan hiburan kepada mereka-mereka semua, para sahabat-sahabat semua, seperti itu. Hanya sebatas itu saja. Dan Padepokan itu adalah wadah, cakra itu adalah cahaya ataupun senjata. Terus lodaya adalah harimau atau singa atau macan. Nusantara adalah kebiarnya Nuswantara atau persatuan dari Nusantara. Dan di situ tujuan saya, maka dari itu saya akan selalu menerima berbagai agama, suku, budaya. Saya tidak pernah membeda-bedakan. Saya akan membedakan bagi yang fanatik ataupun yang selalu memburuk-burukan antar sesama. Itu saya tidak bisa menerima. Saya akan menerima kepada siapapun yang mau bersatu. Hanya itu saja. Ya Gus, tadi menyinggung tentang budaya jaranan. Nah, pada jaranan itu identik dengan apa itu? Dupo pemenyan. Nah, pemenyan. Itu gimana? Membahas dupo atau menyan atau membahas kesurupan? Membahas dupo menyannya dulu. Membahas dupo menyan. Ya. Jadi dupa atau menyan itu bahasa Jawa ya. Bahasa Arabnya kan bukhur. Ya, bukhur. Jadi bukhur itu sunnah. Tergantung niatnya. Kalau niat kita untuk memanggil bangsa jin, maka di situ syirik. Nah, tapi setahu saya dupa menyan itu hanya untuk memancing sugesti. Ya, memancing sugesti itu pertama. Kedua, hanya untuk wewangian. Dan itu sunnah. Rasulullah juga suka dengan wewangian, malaikat juga suka dengan wewangian. Nah, sekarang begini, orang umroh, orang haji di Haromain ataupun di Masjidil Haram ataupun di Mekah, itu selalu ada tentara-tentara yang keliling membawa dupo ataupun menyan. Itu dibakar keliling itu. Supaya apa? Supaya harum. Itu tujuannya. Apakah supaya kesurupan? Tidak. Kesurupan atau tidak itu tergantung diri kita, individunya, orangnya kosong atau tidak, orangnya beriman atau tidak, seperti itu. Itu kalau kesurupan yang asli. Kalau jaranan, saya rasa 80% itu tidak ada yang kesurupan. Itu semua adalah seni. Jadi seni itu sudah diolah karena sudah latihan. Nah, kalau orang awam menganggap itu kesurupan, padahal bukan, itu seni. Ya, ini Gus, dikarenakan desa saya, termasuk saya ini juga grup kandang seni juga ya. Ada nantang nanti anak SD sampai SMP. Ya, insya Allah semoga aja punya waktu besoknya bisa pentas di sini gitu. Wah, cocok itu. Saya sebetulnya pernah seminggu Pak Wiko tadi. Enggak ada lagi itu benar. Oke, nanti kapan-kapan kita akan memanggil jaranan ke sini. Kita akan mengenalkan kepada kalian jaranan yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah jaranan itu selama ini banyak orang menganggap itu syirik, musyrik dan lain-lainnya. Kita lihat. Kalau jaranan syirik, musyrik karena makan beling dan lain-lainnya, berarti orang debus itu juga syirik. Kenapa?
karena mereka juga makan beling. Nah, berarti limbat juga sirih. Karena limbat makan bukan cuma makan beling, paku dimakan, arang dimakan, api bara dimakan. Nah, itu hanya seni ya, itu seni. Jadi seniman itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan tayangan ataupun hiburan kepada penontonnya. Jadi resikonya luar biasa. Itu saja mengeluarkan risiko yang berdampak luar biasa tapi masih diklaim sangat negatif, itu yang sangat disayangkan. Oke, terima kasih Gus, ini sudah azan zuhur ya. Oke, sahabat semuanya, nanti tonton ya di videonya Mbak Gaduh. Bawahnya tak kasih link channel Gusnya juga sama Pak Widodo. Gak usah khawatir pengen wayangan, ini dalang nih ya. Oke, sekarang sudah adzan zuhur. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ya. Ambil Mbah Gadung Bapak yang ini ya wong Jawa iki late merot. Ya mohon maaf, semoga video obrolan ini bisa menjadi referensi dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.